ya. Jadi PL-nya ini adalah terjemahan dari Tanakh Ibrani di abad 1. Jadi di abad 1 itu mulai menerjemahkan, di abad 2 lah jemaat COE atau Assyria Timur ini sudah memilikinya gitu. Kita perlu tahu ya, kalau di abad 1 Yahudi begitu hadirnya Yesus ya sebagai rabi Yahudi yang mempunyai pengajaran yang unik ini, Yahudi itu terpecah dua ya. Ada yang percaya Yesus, ada yang menolak. Nah, yang menolak ini mereka juga menerjemahkan. Nah, terjemahan mereka itu disebut Targum ya. Jadi ada Targum ya. Targum itu adalah terjemahan Ibrani ke Aramaik Tanakh ya. Kalau Pesita Tanakh ya atau Pesita PL itu adalah terjemahan jemaat COE ini, jemaat Assyria ini dari Ibrani. Ya, Pak Ali terakhir. Ya. yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadullahi. Selamat malam, bertemu lagi dengan channel Graha Mu'alaf. Seperti wabarakatuh, innal hamdalillah nahmaduhu. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita akan mengadakan kajian bersama. Pada malam hari ini, seperti biasa kita akan melakukan kajian kristologi. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah teks Pesita itu apakah asli atau tidak. Pada malam hari ini kita akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah para pakar di bidangnya masing-masing. Di sini sudah hadir 2 pembicara Kristen, kemudian 1 pembicara Islam. Beliau adalah Bapak Rudolf Lukuhai, kemudian Bapak Romo Aldo Tulung Alu, kemudian Bapak Menahem Ali. Baik, kita sapa beliau-beliau ini dulu ya. Selamat malam Pak Rudolf. Selamat malam Pak Edi.
Ya, selamat malam Mas Aldo Tulung ini. Ini sahabat Selamat saya malam. lama ini. Selamat malam, Mas Edi. Apa kabarnya? Sehat? Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat lekun, Mas Rudolf dan Romualdo. Ya, selamat malam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Maaf ini sinyalnya kurang bagus kayaknya. Putus-putus ya. Apa sudah lancar ya ini ya? Lancar sih, Sudah semua ya? Sudah oke ya? lancar. Jelas. Sudah. Oke. Terima kasih. Baik. Lancar. Ya, Ya, para ya, pemirsa saya sekalian, kita akan membahas ini masalah apa itu kitab Pesita, apa itu kitab Septuaginta. Mungkin nanti akan disinggung sedikit-sedikit ya, apa itu kitab Masoret ya, teks. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam kitab sucinya orang Nasrani itu adalah terdiri dari beberapa terjemahan yang sumbernya itu bisa diambil dari beberapa macam sumber. Baik itu kitab suci yang diambil dari terjemahan dari Septuaginta, yaitu bahasa Ibrani yang diyunanikan ya. Kemudian juga dari kitab Pesita, juga dari kitab Masoret ya. Dan pada malam hari ini kita akan memfokuskan satu, yaitu kitab Pesita. Apa itu kitab Pesita? Di sini ada tokoh-tokohnya ya. Pak Rudolf ini adalah pakar di bahasa Aram. Kemudian Mas Aldo ini, beliau ini adalah pakar di kitab Pesita karena beliau ini saat ini mendalami apa itu Pesita kitab ya. Kemudian nanti akan diterangkan secara keseluruhan oleh Bapak Menachem Ali. Untuk pertama kali saya tampilkan yaitu Bapak Rudolf. Silakan Pak Rudolf menyampaikan makalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silakan Pak Rudolf. Ya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Miakro bismavo wauro weruko hadisohat Allah hasyariro. Subhanallah emhain abdaik barehmor. Selamat malam semuanya pemirsa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas atau memperkenalkan apa itu kitab suci perjanjian baru Pesita. Mungkin di luaran sana kita sudah mendengar bahwa kitab suci perjanjian baru selama ini kita mengenalnya dalam tulisan bahasa Yunani. Sedangkan bahasa percakapan sehari-hari Yesus Kristus atau Ishom Siho adalah dalam bahasa Aramaik. Nah, dengan demikian ada sebagian scholar atau para sarjana berkonsensus bahwa dalam rangka pengajaran Kristiani menyeluruh ke seluruh dunia, maka mereka menyatakan bahwa ditulislah kitab suci perjanjian baru tersebut dalam bahasa Yunani Koine. Begitu. Nah, saya mengajukan pandangan lain, bukan usulan ya, pandangan lain di mana pandangan ini diusung salah satunya, misalkan saya quote ya, dari Gereja Asiria Timur. Perlu diketahui bahwa Gereja Asiria Timur itu sendiri adalah gereja yang didirikan oleh sana. Bahkan penerusnya Rasul Adai, Martoma dan seterusnya sebelum Rasul Thomas hijrah ke India. Sedangkan gereja yang artinya di Irak, yaitu ada di daerah Syria, di Antioquia, seperti yang kita baca dalam kisah para Rasul 26 tersebut. Itu gereja Ortodoks Syria. Nah, dua gereja ini yang berbasis bahasa Aram pada abad 1 Masehi
mereka memiliki kekayaan-kekayaan intelektual di dalam khususnya kitab Putus-putus ya. yang pertama. Kalau di bahasa Aram Yesus Kristus atau Iso Mesiha atau Yesus Mesiho itu secara oral pengajarannya, tapi juga dalam bentuk tertulis. Jadi bukan hanya secara lisan, tapi juga secara tertulis. Anda nanti bisa dapatkan itu, baca bahwa pengajaran Yesus Kristus bukan hanya secara lisan yang dalam bahasa Aram, tapi juga dalam bahasa tulis. Para ahli, scholar menyebutnya Jewish Palestinian Aramaic, GPA biasanya disingkat seperti itu. Nah, setelah itu dalam kurun waktu tertentu, maka dari sini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan kemudian bukan Yunani yang kita kenal sekarang ini, tapi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu di Edesa berkembanglah, develop salah satu cabang bahasa Aramaik, yaitu Syriak. Nanti inilah yang digunakan oleh kaum Kristen untuk mengembangkan ajarannya menggunakan bahasa Aramaik yang mereka sebut dengan Syriak. Nah, dalam bahasa Syriak inilah menurut informasi dari Gereja Syria Barat bahwa ada namanya kitab suci yang disebut Pesito, ya, Pesito ya. Tapi kita akan lihat di sini tradisi dari Gereja Syria Barat. Nah, ini namanya pengakuan atau statement resmi dari Gereja Syria Barat. Nah, namun demikian platformnya sama-sama baik bentuk lisan maupun tertulis pada awalnya dalam bahasa Aramaik. Jadi tetap bukan Yunani. Yang lebih menarik lagi adalah yang diusung pemikiran ide-ide yang ada di dalam Gereja Asiria Timur atau yang bisa dikenal dengan istilah The Church of the East, penerus dari gereja dari Rasul Thomas, ya, Mar Adai dan seterusnya. Nah, beliau ini patriark menyatakan tahun 1957 bahwa Pesita, mereka menyebutnya Pesita, Kitab Perjanjian Baru Pesita dalam bahasa Aram, itu mereka warisi langsung dari tangan para rasul dalam bahasa Aramaik. Jadi tidak diterjemahkan kemana-mana. Nah, yang menarik sekali, bahkan saat ini sedang bergulir uji-uji kasus apakah perjanjian baru tersebut ditulis dalam bahasa Greek, Koine, atau dalam bahasa Aram. Saya pribadi sependapat apa yang dikatakan para scholar yang ada di Gereja Asiria. Pertama, jikalau kita membandingkan suatu dokumen di masa lampau, tentunya di cabang filologi atau perbandingan dokumen ini, naskah-naskah itu ada dua cabang ilmu pengetahuan yang harus, bagi saya adalah wajib, yang harus kita libatkan. Yang pertama yang para teolog sudah kuasai, yaitu terkait naskah-naskah kuno, di mana ada paleografi, di mana ada usia manuskrip, ya, dan seterusnya. Tapi ada satu hal cabang ilmu pengetahuan yang jarang diungkap para teolog. Namun ilmu sekuler, fakultas-fakultas sastra ini sering menempatkannya, sering menggunakannya. Contohnya adalah tekstologi. Jadi di dalam tekstologi itu di mana kita menelusuri dokumen-dokumen awal, dokumen-dokumen kuno, baik salinan-salinan tersebut, baik uji dalam tata bahasa, kemudian uji rhyming, polisemi, itu dilibatkan semua. Jadi tidak ansi. Kalau kita lihat sekarang ini jumlah manuskripnya berapa dalam bahasa Yunani, itu yang selalu dipromosikan oleh kelompok-kelompok sebagian saudara-saudara Kristiani yang meyakini bahwa perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang saya pahami dari kedua gereja ini, meskipun yang paling menekankan adalah yang Gereja Asiria Timur bahwa ini tetap dalam bahasa Arab. Nah, apa sih Aram itu sendiri?
Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bahwa di dalam kitab Esra, Daniel, pokoknya orang-orang Yahudi setelah era pembuangan, mereka tidak mengenal lagi bahasa Hebrew, bahasa Ibrani yang digunakan oleh nenek moyangnya. Mereka mengenal bahasa Aram, bahkan sebagian kecil dari kitab perjanjian lama tersebut tertulis dalam bahasa Aram. Namun pusat kita pada hari ini adalah perjanjian baru yang kita kenal sebagai Pesita. Jadi banyak pendapat dari tokoh-tokoh atau scholar mengenai Pesita ini. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan bahwa ini terjemahan dari kitab Yunani, kemudian ada yang meyakini bahwa ini benar-benar mewarisi dari para rasul dalam bahasa Aram. Terus bagaimana kita mengujinya? Tadi saya usulkan tekstologi juga dilibatkan, ya tekstologi juga dilibatkan. Nah, dari sini kalau kita lihat sejarah bahwa di Galilea tersebut komunitas yang Galilea, orang-orang Yahudi di Galilea itu sendiri banyak koloni-koloni orang-orang Asyur, orang-orang Assyria di sana, sehingga mereka pun berbahasa Aram di sana. Makanya disebut Jewish Palestinian Aramaic ya pada saat itu. Apakah sama atau beda? Nah, sebagian native dari sana mengatakan bahwa itu tidak ada perbedaan. Jikalau kita bandingkan misalkan bahasa Inggrisnya Shakespeare dengan bahasa Inggris yang digunakan orang-orang modern sekarang yang suka hip hop dan sebagainya, tentu banyak perubahan. Tetapi mereka dari zaman Esra hingga sekarang ini secara tata bahasa itu tidak banyak perubahan, ataupun yang saya ketahui adalah di dalam verbanya nun, ya ada perubahan awalan di nun itu satu perubahan di antara atau selama 500 tahun. Artinya kosakata atau tata bahasa yang mereka warisi hingga saat ini itu masih bisa dideteksi atau dikenali dengan baik. Nah, contohnya nih, dialek-dialek bahasa Aramaik pada saat itu, ada orang yang menyebutnya Classical Aramaic, ada yang menyebutkan Nina, ya Nina itu Neo Aramaic of Eastern Aramaic, itu orang-orang Assyria dan Kaldean. Terus ada lagi yang populasi yang lagi banyak, ini adalah Turoyo. Turoyo itu komunitas. Kemudian juga Kristen Palestinian Aramaic yang sudah saya sebutkan tadi, atau Palestinian Syriak. Juga ada komunitas-komunitas lain seperti Mandaean, ya, yang ada di Iran sekarang ini. Dan banyak sekali komunitas-komunitas ini menggunakan punah. Mungkin populasi yang saya pahami. Contoh yang lain, misalkan dialek Aramaik ini dikenali. Ya, ada beberapa dialek, misalkan ada buku yang menyatakan, pendapat scholar menyatakan bahwa ada 7 dialek pada saat itu, misalkan Aramaik Yudea. Aramaik Yudea ini juga dikenal dengan Hebrew dialek. Jadi pada abad pertama itu yang disebut Hebrew dialek tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Aram. Kemudian bahasa Yudea Selatan, Aramaik Yudea Selatan. Kemudian Aramaik Samaria, Aramaik Galilea, Aramaik Yordan, Damaskus, banyak sekali populasi atau komunitas bahasa Aram di sana. Oleh sebab itu, ketika ada istilah atau Yesus menyebutkan pada waktu disalib, Eloi Eloi lama sabachthani, sebenarnya ada itu dialek Aram Yudean sama yang dialek Aram lainnya, ya, yang ada di Samaria. Jadi kalau kita lihat sufiks atau akhiran di sana, Eloi itu menurut apa yang saya baca, akhiran I itu tidak terbaca, karena akhiran I di dalam bahasa Arab itu artinya milikku. Eloi kan kalau di situ kan ilahku gitu kan. Nah, Eloi tidak terbaca sebenarnya, ya. Ya, jadi
tapi kenapa di bahasa Yunani akhirnya ditranslate begitu saja dan akhirnya terbaca Eloi. Nah, di kitab Markus itu Elaha, Allah gitu ya. Jadi ini adalah varian-varian dalam bahasa Aram yang terekam juga di dalam kitab-kitab suci sesudahnya. Nah, yang poin-poin lainnya adalah kalau kita uji di dalam tekstologi, ternyata banyak terjemahan Yunani atau teks Yunani Perjanjian Baru ini kekurangannya, atau boleh dibilang banyak sekali ayat-ayat yang kurang tepat. Karena apa? Definisi satu kata dalam bahasa Aram atau Syriak ini bisa menjadi beberapa kata. Tetapi dalam bahasa Yunani, dari 4 keluarga manuskrip tersebut, masih ingat ya, ada keluarga Western, Caesarean Text, Western Text, terus kemudian Bizantin juga ya, itu adalah keluarga-keluarga naskah-naskah Yunani yang dimana di ayat-ayat tertentu ayatnya tidak sepadan ya. Maka dari itu ada buku dari Christian Scholar atau liberal menyatakan ada sekian ribu ayat-ayat Perjanjian Baru itu tidak match. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbesar hati, mau melihat, membaca Alkitab Perjanjian Baru Sita, itu saya yakin audiens atau umat Kristiani tentunya akan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kesalahan-kesalahan terjemahan ini kadang-kadang dianggap sebelah mata oleh saudara-saudara Kristiani. Contoh ya, ketika kita membaca Perjanjian Baru di mana percakapan Tuhan Yesus Kristus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, masih ingat ya? Terjemahan LAI atau maaf yang terjemahan di Indonesia yang lagi ini LAI itu terjemahkan kata dengan Tuhan. Ya, orang Kristen modern pasti bingung, loh kok Tuhan, kenal aja enggak? Bukankah Tuhan itu sesuatu yang di luar manusia atau dan sebagainya. Meskipun di dalam mungkin proto Melayu kuno atau Melayu kuno Tuhan itu ya pengertiannya Tuhan, tapi kan kita ini hidup di abad modern, kita harus sesuaikan dengan tata bahasa sekarang. Sekarang ini kan Puebi, mulai Van Ophusian sampai Puebi ya, seperti itu Pak. Jadi catatan saya dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, dari 2 gereja yang resmi ini menyatakan bahwa Pesita dalam bahasa Aram dan mereka warisi dari para rasul dalam bahasa Arab. Meskipun dalam sini sana ada kekurangan, tapi bisa dibuktikan secara akademik. Ya. Nah, itu yang bisa kita gali bersama, seperti yang saya uraikan. Jadi kita jadikan ya patron atau sebagai panduan di dalam membaca kitab suci. Sebaiknya menurut saya iya, ya sebaiknya menurut saya iya, karena akan dengan bahasa asli Yesus Kristus atau Isu Mesiha. Apalagi di dalam komunikasi kita dengan saudara-saudara umat Islam. Banyak sekali seperti yang Ustadz Ali pada kesempatan sebelumnya nyatakan. Istilah Isa, ya Isa Al-Masih ternyata dikenal juga di dalam Kristen Timur. Kristen Barat tidak mengenal, bahkan ini saling menghujat. Saya rasa itu tidak kondusif ya. Meskipun secara teologis kita berbeda cerita detailnya, tapi secara perubahan-perubahan nama itu sama. Nah, tentang Pesita tadi ya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Misalkan ada kosakata Mesiha Dagala kalau di Quranik itu vocabulary-nya menjadi masih ada Dajjal ya. Jadi mungkin kita semua sudah hafal lah banyak kosakata yang sebenarnya bisa kita gali dari sana dan itu akan kondusif sekali dalam komunikasi kita untuk lintas agama ya. Sekali lagi kalau kita mendengar perjanjian lama yang dibawa Nabi Musa atau Raja Daud itu dalam bahasa Ibrani, kalau Quran dibawa oleh Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, maka sudah selayaknya kalau kita bilang Kristiani itu adalah bahasa Arab, karena
bukan hanya Perdana Menteri Netanyahu dan Paus Roma Katolik menyatakan bahasa Aram adalah bahasanya Yesus Kristus, tapi juga teks tertulis. Meskipun saat ini menurut saya masih ada dua pendapat. Ya, saya tidak berani mengatakan ini harus Yunani, Perjanjian Baru, kitab suci, tulisan kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Karena kenyataannya kedua gereja ini menyatakan itu dalam bahasa Aram. Ya, begitu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Rudolf. Sayang sekali pemaparannya terputus-putus ya. Sebetulnya bagus ini. Jadi saya sampai mentelengi tadi suaranya, sayang putus-putus. Mungkin headsetnya mungkin agak ditarik atau dibersihkan sedikit, atau mungkin cari tempat yang sinyalnya lebih bagus gitu. Sayang sekali, soalnya pemaparannya bagus, kalau terputus-putus kita jadi bingung gitu. Sudah berat malah bingung. Wah. Baik, ini biar enak nanti disambung oleh Mas Aldo ini. Mas Aldo ini soalnya sering mempermasalahkan terjemahan LAI itu ternyata beda dengan terjemahan yang asli, yaitu yang menurut Mas Aldo ini yang asli adalah dari Pesita. Karena di dalam Alkitab itu ada beberapa terjemahan yang sumbernya itu memang beda-beda. Ada yang bersumber dari kitab Septuaginta, ada yang bersumber dari Masoretic, dan ini kita malam hari ini khusus sumbernya beda dengan yang lain, yaitu dari Pesita. Karena apa? Karena beberapa kitab LAI itu terjemahan dari bahasa Yunani. Dan menurut Mas Aldo, ini kitab suci yang asli itu harusnya dari bahasa percakapan Yesus langsung, yaitu dari bahasa Aram. Begitu Mas Aldo ya. Silakan Mas Aldo sampai ini. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pak Rudolf Luhukai, guru Aramaik saya. Selamat malam Pak Ustadz, Pak Ustadz Menahem Ali di Surabaya. Selamat malam. Assalamualaikum. Masih putus-putus Mas Aldo. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, yang akan saya sampaikan ya di kesempatan ini sebagai awalan ada 3 hal menyambut dari apa yang disampaikan oleh guru Aramaik saya, Pak Rudolf, yaitu saya membahas tentang Pesita itu apa sih. Yang kedua, bedanya LAI, terjemahan baru LAI dengan Pesita. Lalu yang ketiga, saya akan coba ulas mengapa saya meyakini kalau Pesita itu adalah kitab PB awal sebelum diterjemahkan ke Yunani. Oke, saya mulai dari Pesita itu apa? Pesita itu adalah kitab suci ya, berbahasa Aramaik. Ya, ada PL dan ada PB. Ya, sekali lagi ada PL dan ada PB. Nah, kalau PL-nya ini adalah terjemahan dari Ibrani, Tanakh di abad 1. Ya. Siapa yang menerjemahkan ini? Ini adalah hasil produk dari jemaat, seperti tadi Pak Rudolf bilang, ini produk jemaat Church of the East atau Gereja Asiria Timur, ya, atau sering dijuluki oleh orang lain ini sebagai Gereja Nestorian, gitu, ya. Jadi PL-nya ini adalah terjemahan dari Tanakh Ibrani di abad 1. Jadi di abad 1 itu mulai menerjemahkan, di abad 2 lah jemaat COE atau Asiria Timur ini sudah memilikinya, gitu. Kita perlu tahu ya, kalau di abad 1 Yahudi begitu hadirnya Yesus ya sebagai rabi Yahudi yang mempunyai pengajaran yang unik ini, Yahudi itu terpecah 2 ya. Ada yang percaya Yesus, ada yang menolak. Nah, yang menolak ini mereka juga menerjemahkan. Nah, terjemahan mereka itu disebut Targum. Ya. Jadi ada Targum, ya. Targum itu adalah terjemahan Ibrani ke Aramaik Tanakh, ya. Kalau Pesita Tanakh, ya,
atau Pesita PL itu adalah terjemahan jemaat COE ini, jemaat Assyria ini dari Ibrani Tanak di abad 1 gitu ya. Lalu PB-nya ya, PB-nya itu diambil dari tangan mereka yang menuliskannya di awal. Nah, lalu disalin oleh jemaat ini dari abad ke abad. Jadi memiliki PL Aramaik, PB Aramaik ya. Nah, jemaat COE ini atau Church of the East ini ya, mengapa pakai bahasa Aramaik gitu ya? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani seperti gereja pada umumnya dulu di abad-abad awal? Karena gereja ini, komunitas ini ya, pertama kali menginjil itu menginjili orang-orang Yahudi yang ada di Mesopotamia ya, diinjilin sama Mar Adai atau Rasul Tadeus. Lalu yang di Kerala India diinjili sama Rasul Thomas. Nah, keduanya ini itu ngeling ya di abad-abad awal gitu. Nah, mereka ini ya, komunitas Yahudi ini tidak berbahasa Yunani, oleh karena itu mereka menggunakan bahasa sehari-hari Aramaik. Oleh karena itu pas ya, kitab sucinya juga Aramaik, liturginya Aramaik juga gitu. Nah, yang Aramaik inilah kita sebut Pesita sampai sekarang gitu ya. Lalu yang kedua ya, apa bedanya sama LAI, terjemahan LAI? Nah, bedanya gini. Kalau rekan-rekan muslim ya, rekan-rekan Kristen beli kitab LAI, itu kan ada PL sama PB-nya juga. Kalau PL-nya itu sebenarnya referensi naskahnya adalah naskah Masoretik yang ditulis oleh kaum Yahudi yang baru muncul di abad 10. Karena naskah Masoretik ini baru muncul di abad 10, tentunya tidak pernah dipakai dong sama jemaat-jemaat Kristen di abad-abad awal. Ya. Itu bedanya. Ya, kalau Masoretik sekali lagi itu dibuat atau produknya orang Yahudi yang disebut kaum Masoret. Ya, ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Ya, mereka menyalin, ya, mereka juga punya tradisi menyalin ya di kaum Masoret ini. Lalu itu disalin berabad-abad. Lalu jadilah ya Kodeks Aleppo di abad 10 dan disalin lagi Kodeks Leningrad itu di abad 11. Nah, ini adalah naskah-naskah Ibrani. Jadi LAI ini pakainya ini. Gitu ya. Ini yang membedakan sama produknya Pesita, ya. Kalau Pesita PL-nya itu di abad 2 ya. PB-nya itu sudah mulai abad 1. Nah, kalau LAI tadi udah saya share yang PL-nya, PB-nya itu diambil dari naskah-naskah Yunani. Gitu. Ya. Jadi berbeda ini. Gitu. Nah, saya masuk ke bagian yang ketiga yang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Pesita itu terjemahan atau asli sebenarnya, ya. Kalau PL itu sudah jelas, ya. PL Pesita atau Pesita Tanak adalah terjemahan. Tapi kalau Pesita Perjanjian Baru, kami meyakininya ini adalah yang awal yang ditulis oleh tangan-tangan para penulisnya, ya, para penulis kitab-kitab PB, baru disalin lagi ke dalam Yunani, gitu. Mengapa kami bisa meyakini hal ini? Ya, itu ada beberapa poin, ya. Yang pertama adalah pendapat bapak gereja, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat pendapatnya ada sejarawan gereja namanya Eusebius, itu menjelaskan di beberapa poin, di beberapa tulisannya itu menjelaskan kalau memang ya, Injil Matius dan kitab Ibrani itu yang ditulis di dalam ya dialek Ibrani atau bahasa Ibrani pada saat itu, yang sebenarnya adalah bahasa Aramaik ya. Karena pada saat itu bahasa Aramaik ya memang dikenal dengan Ibrani Misnaik ya, atau bahasa Ibrani begitu ya. Nah, itu adalah bahasa Aramaik sebenarnya gitu. Jadi ada pendapat-pendapat dari Bapak Gereja. Lalu kita lihat perbandingan naskah-naskah Yunani dan Aram. Perlu diperhatikan ya, kalau
secara faktanya ya, naskah-naskah kuno ini dari abad 1 dimulai ditulis ya sampai abad 3 itu sudah tidak ada lagi naskah aslinya. Ya. Baik yang Yunani maupun yang Aramaik ya. Yang Yunani itu ada Codex Sinaiticus, ada Codex Vaticanus di abad 4, lalu di abad 5, 6, 7, 8 terus ya sampai abad 16. Itu kodeks-kodeks Yunani itu mulai abad 4 sampai abad 16. Itu ada sekitar 5.000 naskah Yunani. Kalau yang Aramaik ya, adanya tuh di abad 5, abad 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Ada kodeks British Library, ada kodeks Caborus Codex, ada Yunan Codex dan lainnya gitu. Oke. Jadi karena memang tidak ada ya di abad 1 sampai 3 ini ya, kita harus mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui kalau awalnya ini ditulis di dalam bahasa Aramaik ya. Yang pertama tadi saya sudah share dari pernyataan Bapak-bapak gereja ya. Yang kedua, perbandingan naskah. Nah, di dalam perbandingan naskah ini ya, ternyata di naskah Yunani ya, itu kita melihat ada perbedaan teks ya. Ayatnya sama ya, tapi yang satu bicara A, satu bicara B ya. Itu namanya split words ya. Ya, perbedaan itu. Ya, jadi dalam satu kata Aramaik ya, seperti tadi Pak Rudolf sampaikan, ada berbagai makna. Nah, makna 1 ditulis oleh si penyalin Yunani. Nah, makna 2 ditulis di naskah yang lain. Oleh karena itu ada naskah-naskah Yunani yang ayatnya sama tapi ada berbeda gitu. Beda katanya gitu ya. Ini kalau saya tanyakan kepada guru-guru bahasa Yunani pun ya, mereka itu nggak menghasilkan jawaban yang berbeda. Saya tanya, yang benar yang mana gitu kan? Ya, sebagai contoh ya, Matius 11 ayat 19 itu ada yang menuliskan her children atau her deeds ya. Kalau ini diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Matius 16 ayat 16 of salvation or atau of life ya. Matius 6 ayat 1 alms atau righteousness. Matius 8 ayat 31 to permit or to send. Ya, Matius 9 ayat 8, Matius 9 ayat 36, Matius 10 ayat 23. Itu banyak sekali perbedaan ya di antara teks-teks Yunani gitu. Ini kalau ditanya ya kepada teman-teman Kristen sendiri, mereka bingung mana yang benar ya. Karena teksnya di dalam naskah Yunani-nya memang berbeda gitu kan. Tapi ternyata ya makna-makna ini sama artinya di dalam bahasa Aramaik gitu. Inilah yang membuktikan sebenarnya Aramaik yang awal gitu. Ya. Itu ada namanya split words. Lalu ada semi split words. Lalu ada permasalahan teks ya. Kalau kita baca naskah Yunaninya ya, seperti ada silsilah Yesus ya. Ya, di Matius pasal 1 itu kan ada silsilah Yesus ya. Dari pembuangan sampai hadirnya Yesus, kalau baca naskah Yunani itu hanya 13, hanya ada 12, padahal ditulis harusnya ada 13 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di naskah Aramaiknya itu clear semuanya. Sorry, itu 13 atau 14 ya. Saya cek dulu. Sepertinya 14 ya. Ya, sepertinya 14. Ada 14 generasi, ada 14 generasi, ada 14 generasi. Gitu ya. Nah, kalau di naskah Yunani itu hanya 13. Ini yang membuat banyak pertanyaan. Mengapa ada kekurangan seperti ini? Lalu ada juga poetry atau puisi. Nah, di dalam pengajaran Yesus ya, seringkali ya dia mengajar ya, dengan menyampaikan puisi. Di dalam Aramaik itu akan kelihatan. Kalau namanya puisi itu akhirannya kan sama. A gitu. Tapi begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, akhirannya jadi berbeda.
Gitu. Jadi dari perbandingan naskah-naskah kita akan mengetahui. Nah, saya punya buku ya yang sudah saya bagikan ke teman-teman Kristen yang ingin mempelajari lebih dalam perbandingan naskah Yunani dan Aramaik, khususnya PB ya. Saya udah bagikan. Ini penulisnya Raphael Tester ya. Judulnya adalah Was the New Testament Really Written in Greek? Gitu. Jadi dari buku ini kita bisa memahami sebenarnya kalau kita bandingkan dengan jujur ya, semua data kita taruh di atas meja ya, lalu kita cek ya, baik itu yang Yunani maupun yang Aramaik. Sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau ya PB itu ditulis awalnya di dalam bahasa sehari-hari Yesus sendiri, yaitu bahasa Aramaik gitu. Jadi dengan mempelajari kitab Pesita ini ya, kita bisa lebih mendekati pengajaran Yesus yang asli. Karena begitu perkataan Yesus ya, itu disalin ke dalam bahasa yang berbeda, ke dalam bahasa Yunani, artinya itu bisa bias. Gitu. Oke, rekan-rekan, saya pikir itu pendahuluan dari saya. Kalau ingin ada, mungkin nanti ada yang mau bertanya lebih jauh, lebih detail ya, perbedaan teks di Yunani itu apa saja. Ya, saya akan berusaha menjawabnya dengan Pak Rudolf juga. Itu aja dari saya. Mas Edi, saya kembalikan. Baik, iya. Terima kasih Mas Aldo, pemaparan yang sangat bagus. Sayangnya sinyal Mas Aldo juga putus-putus ini Mas Aldo. Jadi mungkin agak bergeser sedikit cari sinyal yang bagus itu. Seperti yang sudah diutarakan oleh Mas Aldo tadi bahwa memang kitab suci mereka itu aslinya Yesus kan berbahasa Aram. Tetapi ada buku atau kitab yaitu Taurat yang pertama bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Kemudian Pesita ini Yunani diterjemahkan ke Aram. Jadi menarik ini. Saya himbau kepada pemirsa sekalian, silahkan mengajukan pertanyaan karena malam hari ini kita menghadirkan 3 pembicara yang sangat berbobot sekali. Sayang sekali kalau kita lewatkan ya. Untuk Mas Aldo ini sering kalau kita lihat di YouTube-nya itu membahas perbedaan terjemahan antara LAI dan Pesita. Ini sangat bagus. Apa saja sih terjemahan itu? Silahkan bertanya nanti dengan Mas Aldo ya. Oke, selanjutnya Pak Ali, silahkan Pak Ali untuk memaparkannya. Baik, terima kasih Pak Paulus Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khan. Saudara-saudara, sebelum saya memulai untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Romo Aldo dan Saudara Rudolf Hulukai, izinkan saya untuk membaca teks yang termaktub dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-47 sampai 48, teks asli berbahasa Arab berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar qala kadzalikillahu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Ini ayat 47 dan 48. Pada ayat yang ke-48 kalau diterjemahkan wa yu'allimuhul kitaba, dan Allah telah mengajarkan kepadanya Alkitab wal hikmah, dan juga hikmah, wat Taurat wal Injil,
dan juga Taurat serta Injil. Kalau diperhatikan teks Quran ini, menurut para scholar dari kalangan Muslim, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab ini tentu saja mengandung banyak kompleksitas kebahasaan. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri bukan hanya bahasa Arab yang ada, mufradatnya bukan hanya semata-mata bahasa Arab, kosakatanya bukan hanya semata-mata bahasa Arab, tapi juga ada kosakata-kosakata asing yang bukan bahasa Arab. Jadi kompleksitas Quran itu betul-betul sangat rigid dan perlu pembahasan dari linguistic studies, kajian kebahasaan atau kajian linguistik. Nah, satu kata yang menurut saya ini penting untuk dijadikan dasar bagaimana kita mengaitkan dengan studi-studi bahasa Semit, yakni kata Taurah dan Injil. Kalau kata Taurah, tentu saja ini bukan asli kosakata Arab. Jadi ini adalah kosakata non-Arab yang diarabkan. Dan para ahli, terutama para ulama klasik, ulama salaf sendiri sudah mengidentifikasi bahwa kata Taurah itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, dari kacamata bahasa Semit itu sendiri, terutama kalau merujuk bahasa Ibraninya, kata Torah itu merujuk pada benda yang dimaksud. Sementara benda itu sifatnya adalah or. Dan orang yang mengajarkan benda yang disebut Torah itu disebut more. Makanya tadi Romo Aldo bisa juga disebut more. Kemudian Rudolf Hulukai, saudara Rudolf juga bisa disebut more. More itu artinya orang yang mengajarkan Torah. More. Kemudian tindakan atau perbuatan mengajar itu disebut yara. Nah, tentu saja ini tidak hanya bicara bahasa Arab, tapi juga harus mengkaji bahasa serumpunnya, yakni bahasa Ibrani itu sendiri. Nah, yang kedua, yakni kata Injil. Kalau kita telusuri kosakata Injil dalam Quran, itu bukan asli bahasa Arab. Faktanya, ini merupakan bahasa non-Arab yang diarabkan. Persoalannya, itu dari bahasa apa? Bahasa Ibrani, atau bahasa Aramaik, atau bahasa Yunani, atau bahasa yang lain. Ini saya kira kebanyakan para pembaca Quran seringkali luput dari kajian-kajian kebahasaan seperti ini. Nah, itu ketika saya konfirmasi dari beberapa ahli ya, terutama saya coba rujuk dari kitab ini. Ini terbitan dari Yordania. Ini tulisannya Ibrani. Dan ini kalau dibaca Hak Quran Belason Akhir. Jadi Quran dalam terjemahan lain. Dan ini disebut yang teks bawahnya ada Targum Me'ivrit. Terjemahan dalam bahasa Ibrani. Penulisnya yang di bagian bawah itu ada namanya Subhi Ali Odi. Subhi Ali Odi. Dan ketika menerjemahkan ayat yang ke-48, dia pakai bahasa Ibrani, ini berbunyi demikian. Umelam medhu et hashefer et ha-hokhma et ha-tora wa et ha-evangelion. Saya ulangi lagi. Ketika ayat Quran yang bahasa Arabnya wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, bahasa Arabnya itu, bahasa Ibraninya diterjemahkan umelammedehu et hashefer et ha-chokhma et ha-tora wa et ha-evangelion. Evangelion. Nah, ada kata-kata evangelion. Nah, apakah ini bahasa Arab? Tentu saja tidak. Tetapi ini konteksnya apakah bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Uniknya, ketika kita membaca beberapa referensi,
seringkali kalau bicara evangelion itu dikaitkan dengan kitab suci yang merujuk kitab sucinya kaum Nasrani. Orang-orang Yahudi waktu itu ketika menyebut kitab suci orang-orang Nasrani itu dengan bahasa yang negatif, yakni dengan sebutan Avon Gilayon. Avon Gilayon itu artinya kitab orang-orang pinggiran. Atau bahasa yang lebih negatif lagi, itu maksudnya kitab orang-orang sesat. Itu dokumen referensi orang-orang Yahudi. Dengan sebutan nadanya kurang begitu menyenangkan, merendahkan, yakni dengan sebutan Avon Gilayon. Yang sebetulnya itu mirip-mirip dengan sebutan Evangelion. Evangelion yang arti harfiahnya adalah Injil. Nah, hal seperti ini sebetulnya memang ada semacam tradisi di kalangan orang Yahudi kalau tidak suka dengan sebuah komunitas atau tidak suka dengan sebuah kelompok atau tidak suka dengan sebuah ajaran tertentu, selalu menggunakan istilah yang mirip tapi maknanya beda. Contoh sederhana, orang-orang Galilea yang menuturkan dalam bahasa Aram dialek Galilea yang tadi disebut sebagai Galilean Aramaic, itu kalau menyebut kain wol itu amar. Kalau menyebut keledai itu hamor. Kalau menyebut anggur itu hamar. Kalau menyebut anak domba imar. Jadi mirip-mirip istilah yang dipakai. Amar itu kain wol. Hamor itu keledai. Hamar itu anggur. Imar itu anak domba. Jadi kalau mau membeli apa, itu kesulitan. Misalnya mau beli kain wol, mesti bahasanya agak mirip. Karena bertujuan untuk merendahkan orang-orang Samaria itu. Kamu mau beli amar, atau mau beli amor, hamor, atau mau beli hamar, atau mau beli imar. Nah, itu bahasa yang seringkali muncul dalam diskusi-diskusi orang-orang Yahudi pada masa itu. Jadi sekali lagi, Avon Gilayon itu kalau arti harfiahnya dalam bahasa Ibrani itu kitab orang-orang pinggiran. Tapi itu sebagai nada ejekan kepada kitab kaum Nasrani yang disebut Evangelion. Artinya Injil, kabar baik. Jadi sangat berbeda maksudnya. Nah, seringkali ini harus kita pahami dalam konteks komunikasi dalam hal kebahasaan itu. Nah, sekali lagi, saudara-saudara, berkaitan dengan asal-usul kata evangelion, apakah itu bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik? Mungkin nanti bisa masuk dalam diskusi. Tapi yang jelas, evangelion itu bukan asalnya dari bahasa Yunani. Artinya kalau begitu, Al-Quran ini ketika menyebut kata Injil, itu tidak menyentuh dalam konteks tradisi Yunani, tapi menyentuh dalam konteks tradisi atau Suryani. Hal seperti ini seringkali bisa di cross check. Misalnya dalam teks Yunani juga muncul kata eskenosen, dan itu berasal dari bahasa Ibrani, sekina. Jadi bukan asli bahasa Yunani, tapi dari bahasa Ibrani. Kemudian ada satu teks yang mungkin kita masuk dalam perbandingan ya. Coba kita rujuk dalam kajian manuskrip dulu. Kalau bicara Yahudi, Kristen, Islam, ini sebetulnya ada bahasa-bahasa penting yang dipakai. Kalau Yahudi itu bahasa Ibrani, kalau Nasrani itu bahasa Suryani atau Aramaik, kalau Islam itu bahasa Arab. Lalu bagaimana posisi bahasa Yunani? Apakah teks PB itu aslinya bahasa Yunani atau aslinya bahasa Suryani? Itu kan tadi dijelaskan. Cuma kita harus merujuk pada kajian linguistik lagi-lagi. Karena kalau kita bicara kajian linguistik, ini memang agak ekstra hati-hati. Misalnya, kita ambil contoh
kemarin juga saya berikan salah satu sampelnya. Dalam kitab Peshitta tadi dijelaskan oleh Romo Aldo itu ada dua bagian. Ada yang disebut Peshitta tanah, yakni Perjanjian Lama, dan ada Peshitta Perjanjian Baru. Kalau menurut tradisi Nestorian atau tradisi Assyria, kalau PBL Peshitta itu terjemahan. Tapi ingat, itu terjemahan masa-masa awal, abad pertama, abad kedua. Bukan terjemahan setelah Islam, tapi sebelum Islam. Dan itu hampir berdekatan zamannya munculnya Targum. Targum itu tradisi Yahudi. Sementara tradisi Nasrani itu yang disebut Peshitta. Nah, kalau kita merujuk pada teks Ibraninya, yang kita lihat misalnya LAI itu kan menerjemahkan PL, Perjanjian Lama, itu dari bahasa Ibrani. Diambil misalnya satu contoh, Yesaya pasal 21 ayat yang ke-7. Yesaya 21 ayat yang ke-7. Kalau Yesaya 21 ayat yang ke-7 itu, yang versi Peshitta, itu banyak kedekatan makna dengan teks Septuaginta. Itu berbeda dengan terjemahan bahasa Inggris yang lain-lain. Kalau kita lihat pada teks Peshitta yang PL, itu dibacanya bukan Yeshayahu, tapi Isaiah. Nah, muncul kata Isaiah. Ini lagi-lagi ada kedekatan ketika kita membahas mengenai nama Iso Mesiha. Iso Mesiha, sementara nama Yesaya dibaca Isaiah, pakai huruf Isaiah. Jadi, nah, ketika kita membahas Isaiah, pasal 21 ayat yang ke-7 versi LI, itu tertulis begini yang terjemahannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Teks ini sebetulnya merujuk pada teks Ibrani. Nah, tadi dijelaskan oleh Romo Aldo, teks yang paling tua dari teks Ibrani, versi Masoret itu, abad ke-8, 9, dan 10. Yang sebelumnya perlu pelacakan lebih awal dan sampai sekarang belum ketemu. Jadi yang sudah ditemukan manuskrip tertua itu 8, 9, 10 abadnya, abad ke-8, 9, 10. Teksnya kalau diterjemahkan begini, apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan onta. Jadi disebut pasukan keledai, pasukan onta. Tapi kalau lihat teks Peshittanya nggak begitu. Teks Septuaginta juga nggak begitu. Tapi kalau diterjemahkan teks Peshitta dan teks Septuaginta, itu tertulisnya bukan pasukan keledai, bukan pasukan onta, tapi seorang penunggang keledai, seorang penunggang onta. Coba tolong nanti dicek. Tadi sudah saya bagikan yang slide-nya, bisa ditampilkan ya? Slide, tolong bisa ditampilkan. Yang Septuaginta dengan Peshitta. Nah, ini mungkin. Nah, yang bahasa ini yang teks Peshitta ini. Coba itu dibaca. Teks Peshitta ini, yang versi bahasa Inggrisnya ini berasal dari teks Peshitta yang diterjemahkan oleh Lamsa. Itu pada ayat yang ke-7, coba tertulis seorang penunggang keledai dan seorang penunggang onta. Jadi bukan pasukan penunggang keledai dan bukan pasukan penunggang onta, tapi seorang penunggang keledai dan seorang penunggang onta. Ini dari teks Peshitta bunyinya seperti ini. Teks yang Septuaginta juga sama. Tolong ditampilkan yang tulisan ada teks Yunaninya. Nah,
Coba itu tadi diperhatikan. Teks Septuaginta juga tertulis seorang penunggang keledai dan seorang penunggang onta. Jadi ini menarik kalau dari kajian teks, ternyata abad ketiga sebelum Masehi, teks Septuaginta berbunyi demikian. Kemudian teks Peshitta juga berbunyi seperti itu. Sementara kalau kita rujuk dari teks Masoret, bunyinya tidak seperti itu. Berarti teks yang lebih kuno, yakni teks Peshitta, malah lebih dekat dengan teks sebelum Masehi, yakni teks Septuaginta. Nah, ini menarik. Ini contoh yang perjanjian lama ya. Saya tidak membahas makna teologisnya, saya membahas hanya linguistiknya. Kalau ini dibandingkan dengan teks Masoret, pasti bunyinya tidak seperti itu. Nah, sementara nanti coba kita lihat yang perjanjian baru. Tolong slide-nya lagi. Terus slide-nya dilanjutkan. Nah, ini tolong dicek lagi yang pada ayat jangan yang tadi yang tulisan Aramaik tadi. Sebelum ini. Tadi tulisan Aramaik. Ya. Ini pada ayat yang ke-7 juga tertulis sama maknanya, yakni berbahasa Syriak, yakni dengan ungkapan apa itu? Berakib Hamor warakib gamla. Jadi seorang penunggang keledai dan seorang penunggang onta. Kalau perjanjian baru, coba diteruskan lagi slide-nya. Perjanjian baru, terus teksnya, terus. Terus. Yang ada Lukas itu, Lukas. Kayaknya nggak muncul ya. Yang Lukas coba dicek ya. Yang Lukas 13 ayat 24. Kalau yang dalam teks Peshitta itu bunyinya demikian. Ishoden emar lechon it katashu lemeal ketara alisho. Amar ena lechon ger desagie nib'an lemeal vela niskehun. Jadi kalau teks itu dilihat terjemahannya tadi Lukas 13:24 ya. Ishoden emar lekhan. Isho yakni Isa, bahasa Arabnya Isa, berkata kepada mereka itu. Berkaitan dengan apa? Tara'a. Itu. Tara'a itu bahasa Aramnya. Di semua teks Peshitta, kata yang dipakai itu sama, yakni tara'a. Sementara kalau kita lihat teks yang bahasa Yunani, itu ada dua variasi, yakni kata pules dan kata turas. Kenapa muncul kata pules dan kata turas? Ada variasi dua model seperti ini. Kalau seandainya teks yang asli itu Yunani, pasti yang muncul itu satu varian saja. Sementara yang teks Yunani justru muncul dua varian. Ketika menyepadankan kata tara. Sementara kalau teks Peshitta yang bahasa Suryani hanya muncul kata tara. Sehingga secara sederhana bisa disimpulkan tidak mungkin tara itu terjemahan dari kata pules dan turas. Tapi justru sebaliknya, kata tara itu teks aslinya yang kemudian diterjemahkan bisa
muncul kata pules dan kata turas. Sehingga tadi saya mengatakan adanya variasi yang seperti ini dalam bahasa Yunani menunjukkan itu terjemahan. Jadi ini persoalan kita mengkaji mana yang teks aslinya, mana yang teks terjemahannya. Karena selama ini kan kebanyakan mayoritas saudara-saudara kita menganggap bahwa teks Yunani itu teks aslinya. Sementara teks Pesita itu teks terjemahannya. Tapi kalau berdasarkan kajian tekstologi seperti ini membuktikan bahwa teks Pesita itu yang teks disebut sebagai teks asal, sementara teks Yunani itu merupakan teks terjemahannya. Sebab kalau disebut teks asli, tidak mungkin muncul dua varian, yakni kata pules dan kata turas. Tapi kalau kita rujuk dari teks Pesitanya, justru hanya satu kata saja, yakni kata tara. Sekali lagi, ini merupakan salah satu bukti. Masih banyak sebetulnya kajian tekstologi, kosakata Aram yang kemudian muncul dua varian dalam teks Yunaninya. Cuma ini saya beri satu contoh saja supaya ini menjadi perhatian kita. Bahwa perbedaan pandangan mana yang disebut kitab suci, mana yang disebut terjemahan kitab suci, memang sampai hari ini masih betul-betul menjadi perhatian para sarjana Kristiani, terutama dalam hal PB. Kalau masalah PL, mereka sepakat bahwa Pesita PL itu terjemahan. Terjemahan dari apa? Yang jelas bukan terjemahan dari Masoret. Sebab kalau terjemahan dari Masoret, kasus yang tadi teks Yesaya 21 ayat 7 ternyata tidak sama teks Masoret. Justru lebih dekat dengan teks yang disebut Septuaginta. Berarti ini ada semacam pengandaian, ada teks yang lebih kuno lagi sebelum munculnya teks Masora yang kemudian diterjemahkan dalam teks Septuaginta Yunani yang sepadan dengan teks Pesita itu sendiri. Dan itu saya ambil contoh dari teks Yesaya. Nah, sementara yang kalau kita lihat yang teks perjanjian baru, itu Lukas 13:24, menunjukkan itu berasal dari teks Pesitanya. Sementara yang bahasa Yunaninya itu kategorinya terjemahan. Kecuali, ini saya katakan kecuali, kalau dalam teks Yunani hanya muncul kata pules atau kata turas. Salah satu saja. Tapi faktanya muncul dua-duanya. Itu berarti merupakan terjemahan yang varian dari teks asal sebagai teks sumber. Dari apa? Dari kata tara. Dari kata tara itu sendiri. Jadi ini penting. Dan sekali lagi ini memang perbedaan yang krusial karena ada dua aspek sebetulnya. Ada the original language of Jesus, ada the original language of the gospel. Jadi yang pertama bahasa aslinya Yesus, yang kedua bahasa asli Injil itu sendiri. Kalau bahasa aslinya Yesus semua sepakat bahwa beliau bertutur kata dalam bahasa Aramaik atau Suryoyo atau Lesana Armaya. Nah, menariknya dalam Quran sekali lagi, tadi nggak saya sebut juga, Quran menyebut kata Nasoro. Tentu saja itu bukan dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab sangat tidak tepat. Karena kata Nasoro itu sebetulnya diambil dari bahasa Syriak atau bahasa Syro-Aramaik atau bahasa Suryoyo atau Lesana Aramaya. Dan kalau itu kita bandingkan menyebutnya Nasoraya dalam bahasa dialek timur. Nasoraya Arabnya menjadi Nasoro. Kalau bahasa Yunani disebutnya bukan Nasara tapi Kristianoi. Tapi kalau bahasa Quran menyebutnya Nasara dan ternyata itu ada kaitan dengan bahasa Pesita yang menyebutnya Nasoraya. Nah, sekali lagi tentu saja ini penting untuk pembahasan berikutnya karena kalau bicara Quran tidak bisa bicara Quran sendiri. Karena dari sisi bentuk huruf saja, huruf Arab Quran dengan huruf Pesita itu sangat dekat dibanding dengan huruf Ibrani. Begitu juga kosakata yang ada dalam Quran itu banyak berhubungan dengan kosakata Suryani.
Dan kalau dihitung-hitung kosakata Suryani dalam Quran, saya sudah mencoba menghitung-hitung sekarang, ternyata lebih banyak kosakata Suryani dibanding kosakata Ibrani dalam Quran. Artinya kedekatan Quran dengan Peshitta itu memang tidak bisa diingkari. Apalagi karena ini berkaitan dengan entitas komunitas kekristenan yang disebutnya dalam Quran dengan istilah Nasrani atau disebut Nasara yang terkait dengan istilah bahasa Arab Nasoraya. Nah, tentu saja ini penting. Sekali lagi, berkaitan dengan PL sudah saya jelaskan, berkaitan dengan PB juga saya jelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang terus-menerus bahwa kajian Quran tidak bisa berdiri sendiri, harus terkait erat. Dan sekarang saya dapat informasi baru di desa Maklula yang ada di wilayah Syria. Itu ada satu desa yang melestarikan bahasa Suryoyo ini. Dan anehnya di desa ini mau yang Muslim mau yang Nasrani bercakap-cakap dalam bahasa Suryoyo atau lisan Aromia ini. Jadi berbicara dalam bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa. Nah, tentu saja ini kabar baik. Artinya memang betul-betul mereka menggunakan ini sebagai common language, sebagai bahasa bersama. Nah, malah saya mendengar Turki juga akan menerbitkan ini dalam proses Quran dalam terjemahan bahasa Syriak. Sebentar lagi akan terwujud. Ini seandainya sudah bisa kita akses, ini akan menjadi sebuah sebuah studi yang amat berharga dalam mendekatkan antara Islam dan komunitas Nasrani ini. Apalagi dengan pendekatan bahasa. Meskipun secara teologis tidak bisa dicampur aduk, narasinya boleh berbeda, tetapi pribadi yang dimaksud, mau disebut Isa Mesiha atau disebut Isa Al-Masih, maksudnya orangnya sama. Nah, tentu saja ini bisa ditindaklanjuti ke depan. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pertanyaan nanti. Iya, nanti. Untuk para pemirsa sekalian ya, yang mau bertanya, saya persilahkan. Siapkan pertanyaan terbaik Anda. Jadi silakan tulis ada 8 channel yang langsung live pada malam hari ini. Silakan Anda bisa masuk ke channel siapa saja. Jadi Anda bisa bertanya. Jadi menarik sekali pertemuan pada malam hari ini. Beliau-beliau ini adalah para dosen ini. Kalau Pak Ali ini ilmu filologi di Universitas UNAIR ya Surabaya. Kemudian Pak Rudolf juga ini pengajar. Kemudian Mas Aldo ini juga seorang ilmuwan juga. Jadi kajian pada malam hari ini memang berat. Jadi kalian tidak bisa menonton satu kali langsung paham. Silahkan video-video ini di-download, diputar nanti 3-4 kali, silakan Anda pelajari lagi. Dan kajian pada malam hari ini tidak terbatas hanya untuk orang Muslim saja, tetapi kita membuka wacana baru bahwa kita berkumpul ini bukan berdebat, kita berkumpul tidak mengoreksi keimanan mereka, tetapi belajar, sama-sama belajar, asal-usul ayat suci, asal-usul kitab, kan bagus ya, kita duduk bersama, belajar bareng-bareng, mungkin Mas Aldo nanti belajar bahasa Arab, asal-usul Arab, dan sebagainya, dan kita saat ini belajar kitab suci mereka, jadi sama-sama belajar kita. Jadi enak, kita tidak berdebat, kita tidak mempermasalahkan keimanan mereka, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, dan kita serahkan kepada kalian semua. Anda memilih mau masuk Islam atau masuk Kristen silahkan, tetapi sebagai orang Islam saya berharap kalian bisa menjadi mu'alaf. Baik, mungkin Mas Aldo dan ada Pak Rudolf mungkin mau ada tambahan, silakan 10 menit ya. Siapa dulu silakan. Aldo dulu ya. Ya, terima kasih silakan atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ali tadi sudah mempertajam ya. Mempertajam maksudnya adalah menegaskan ya kalau memang PB itu aslinya adalah Aramaik dulu. Tadi diambil satu kasus ya di Lukas 13 ayat 24
itu adalah kasus split words. Jadi kata yang bercabang. Asalnya satu kata Aramaik yang memiliki beberapa makna, tapi sama penulis penerjemah Yunaninya ditulis dengan makna-makna yang berbeda di kodeks-kodeks Yunani. Itu tadi maksudnya split words. Nah, kalau dipelajari ya lebih jauh lagi ya, itu bukan cuma split words. Split words aja itu ada puluhan contoh kasus. Nah, ada split words, ada semi split words juga. Terus ada juga poetry ya. Lalu ada juga kasus-kasus yang tadi saya sudah uraikan, sebenarnya itu jadi pertanyaan, kenapa ya di dalam Yunani ini ada tanda tanya pada saat membaca, tapi begitu baca Aramaiknya jadi selesai. Saya ambil satu kasus lagi yang menarik. Tadi kan Pak Ustadz itu ngomongin gamlo unta gitu ya Pak ya, di kitab Iya, betul. Yesaya. Nah, di kitab Injil Matius Pak, itu ada Pak kata gamlo ini, Matius 19 ayat 24. Nah, di situ Yesus mengajarkan di dalam bahasa Aramaik ya, kalau orang kaya ya susah masuk surga ya, seperti, nah terjemahan LAI adalah seperti ya unta susah masuk ya ke lubang jarum. Nah, LAI itu nulisnya unta karena LAI ngambil referensi dari Yunani gitu. Nah, sebenarnya ya Yesus itu mengucapkan ya pepatah di dalam Aramaik ya yang sebenarnya mengucapkan kata gamlo itu tadi. Hanya saja gamlo itu di dalam kosakata Aramaik artinya tuh ada dua, unta sama tali. Gitu. Tambang ya. Tambang, benar ya. Nah, kalau ngerti budaya Yahudi, budaya Yahudi abad 1 ya, budayanya Yesus ya, itu seharusnya nggak ditulis unta, harusnya ditulis tali atau tambang di sini. Ya. Dijelaskan di sini ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya kan? Di sini tulis unta karena diambilnya nih dari LAI ini. Nah, kenapa seperti itu? Sekali lagi, ini adalah contoh misunderstanding ya yang dilakukan oleh penulis atau penyalin naskah Yunani. Ya, dia melihat ya naskah Aramaiknya seperti apa, lalu disalin ke dalam bahasa Yunani. Oh, gamlo itu bisa berarti camel ya, bisa berarti ropes kan. Nah, dia ambilnya yang camel. Iya, iya. Gitu. Makanya jadi seperti ini. Nah, saudara-saudara, terutama rekan-rekan Kristen ya, diskusi malam hari ini ya, itu sekali lagi ya, ini hanya membahas tentang naskah ya, membahas tentang bahasa ya. Ini seperti Mas Edi bilang, ini sebenarnya tidak berkenan secara langsung kepada iman ya. Kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Nah, rekan-rekan Kristen yang ingin mempelajari lebih jauh ya, nanti saya bisa berikan PDF buku ini ya. Was the New Testament really written in Greek ya. Jadi ada komunitas Aramaik New Testament Movement ya menulis ini. Jadi dikompilasikan sebenarnya perbandingan antara naskah itu seperti apa. Nah, ini datanya cukup lengkap ya. Ada ratusan halaman, saya sendiri belum baca semuanya gitu ya. Di sini ada 400 sekian halaman. Ya, ini kalau dibaca menjadikan kita lebih punya wawasan gitu. Dan saya berharap ya ada teman-teman yang cukup terbuka. Ya, kalau selama ini memang sudah diajar PB itu adalah aslinya Yunani, mari bersifat netral dulu ya, pelajari datanya. Ya, jangan langsung menolaknya. Dan perlu dipahami rekan-rekan kalau gereja-gereja awal ya, itu kan terbagi dua ya. Ada yang di wilayah Romawi, ada yang di wilayah Persia. Yang di wilayah Persia itulah
gereja yang memiliki pesita ini. Nah, yang di bawah wilayah di dalam wilayah Romawi itu makanya adalah PL-nya Septuaginta dan kodeks-kodeks Yunani, sama-sama Yunani gitu ya. Nah, semua gereja awal ini ya yang lestari sampai sekarang ya, mau itu Roma Katolik, Kristen Ortodok ya, Koptik Ortodok ya, itu mengakui kalau Injil Matius itu ditulis di dalam Aramaik. Ya. Tapi ya selebihnya mereka meyakini PB itu Yunani. Jadi kalau udah bicara tentang Matius ya, itu jangan diperdebatkan lagi sebaiknya ya. Sebaiknya jangan diperdebatkan. Kalau ingin bicara kitab-kitab yang lain, nah itu suatu diskusi yang menarik untuk kita bahas gitu. Contoh-contohnya ada banyak yang ditulis di sini di buku ini yang menegaskan kalau yang awalnya adalah Aramaik. Baik, itu aja dari saya. Tambahan silakan dari Pak Rudolf. Ya, silakan Pak Rudolf. Saya ingin menambahkan supaya nanti nggak lupa ya. Penjelasan dari Romo Aldo itu menarik. Karena begini, memang gereja sepakat bahwa Injil Matius itu... Halo? Ya, silakan. Ya, siap. Ya, Pak. Ya. Jadi gereja itu ada dokumen yang menyebutkan bahwa Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Aram, dan gereja Ethiopia itu kan sebetulnya hasil dakwahnya dari Santo Matius. Dan beliau wafat di sana. Kalau dia wafat di sana, kemudian mengabarkan Injil sampai ke Ethiopia, sementara dalam bahasa Ethiopia itu dikenal dengan istilah bahasa Amharik. Saya kebetulan punya 2 kitab. Satu kitab Injil bahasa Amharik, yang dalam bahasa Amharik. Ketika menyebut Injil, itu tertulis Inggil. Jadi ketika menulis istilah Injil, itu tertulis Inggil, bukan pakai J, tapi pakai G. Inggil. Artinya, komunitas Ethiopia yang sebetulnya itu terkait dengan bahasa-bahasa Semit, itu sangat begitu dekat dengan bahasa Arab, hanya saja perbedaan satu konsonan saja, antara Jim dan Gimel. Jadi yang satu menyebut Inggil, yang satu menyebut Injil. Bisa jadi ini memang masih diperdebatkan di antara umat Islam sendiri, di antara para sarjana. Apakah Quran ketika menyebut Injil itu diadopsi dari bahasa Ethiopia, Amharik, atau dari bahasa Aramaik? Ini sampai sekarang memang perlu kajian lebih mendalam. Kalau dalam bahasa Aramaik tertulis apa? Evangelion, atau tertulis Inggilion, atau tertulis Inggil. Nah, ini memang kajian yang betul-betul rigid. Mudah-mudahan suatu saat saja nanti kita lebih fokus ke kajian bahasa. Saya kira itu, Romaldo. Ya, silakan, Mas Rudolf. Ya, terima kasih Pak Edi. Saya hanya menambahkan tadi tentang Evangelion. Ya, Evangelion itu memang menurut pendapat saya resapan atau serapan dari bahasa Yunani. Sedangkan kalau dalam bahasa Aramaik mereka biasa menyebutnya dengan karusuta. Ya, seperti yang pernah saya recite itu karusuta dematai. Tetapi biasanya istilah-istilah karusuta ini dalam satu liturgi, satu pelayanan di dalam gereja. Tapi untuk kategori yang umum itu menggunakan Evangelion ya, yang diserap ke dalam bahasa Aramaik. Itu yang saya ketahui. Begitu juga halnya dengan surat-surat, misalkan surat-surat Paulus, mereka menyebutnya dengan Egarta. Nah, kemudian kalau kita tadi Pak Ali menyebutkan di dalam Yesaya, disebut Yesaya, memang itu kedekatannya di situ dari penyebutan surat-surat Perjanjian Lama, mereka menggunakan
huruf awalnya di sana menggunakan alaf dan shin, ya, Yesaya. Jadi diawali memang vokal, tapi konsonan awalnya dengan menggunakan olaf atau alaf. Makanya tidak menggunakan yod, Yesaya dan seperti yang kita kenal hari ini. Itu salah satunya. Dan kemudian pesita ini cukup menarik. Kita kaji, tadi sudah diulas panjang lebar oleh Pak Ali bahwa ada banyak kedekatan antara kosakata. Ya, memang kajian yang mendalam bahwa pada abad 1 sampai 6 atau 7 Masehi, pesita memang memegang sentral, ya. Sebelum ada terjemahan-terjemahan lain yang lebih populer di sana. Namun sampai hari ini salah satu contohnya di Vatikan disebutkan bahwa J. Asemani menyebutkan bahwa dia menyaksikan bahwa patriark dari Syria Timur itu menyimpan salinan dari tulisan 28 Masehi. Itu catatan-catatan yang terekam dalam J. Asemani. Dan catatan J. Asemani ini tersimpan di dalam Vatikan, perpustakaan Gereja Roma Katolik. Ini cukup menarik untuk kita kaji bahwa sebenarnya salinan-salinan pesita sejak awal memang sudah ada. Itu pandangan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Dan kalau kita sharingkan lagi antara Diatessaron, misalkan kalau kita singgung Diatessaron, itu kalau kita kata per kata atau ayat per ayat, pesita yang kita kenal, kita pegang sekarang ini dengan Diatessaron itu lebih sinkron. Ya, sayangnya Diatessaron yang ada, yang eksis sekarang ini dalam versi bahasa Arab. Tetapi terjemahan Arab dari versi Aramaik dari Diatessaron ini yang diterjemahkan oleh Hunain bin Ishaq dan muridnya terutama, itu benar-benar bermanfaat bagi kajian-kajian scholar yang kita pada saat ini hidup. Jadi untuk menunjukkan link apakah benar pesita ini sudah eksis di abad 1 Masehi. Jadi kita bisa menggunakan versi Arab dari Diatessaron tadi yang diterjemahkan oleh Hunain bin Ishaq di Irak sana, ya. Nah, ini menurut saya kajian-kajian seperti ini perlu kita sharingkan terus-menerus sehingga terutama saudara-saudara Kristiani paham bahwa memang kitab suci Perjanjian Baru itu ada dua pandangan yang tadi yang sudah disebutkan bahwa ada yang berbahasa Yunani secara tertulisnya, tapi ada juga yang Aram. Dan ini kami mempresentasikan terus-menerus bahwa cukup layak juga pesita bahasa Aram atau yang tulisan Perjanjian Baru bahasa Aram ini dengan kajian-kajian seperti ini membuat saudara-saudara Kristiani semakin sadar perlunya originalitas kitab suci Perjanjian Baru. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Rudolf. Demikian kajian ya. Jadi selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum ke sana, kita ingatkan lagi bahwa channel ini disiarkan di 8 channel, termasuk Aldo ya. Jadi silahkan di subscribe channel-channel beliau ini. Untuk channelnya Pak Ali juga bisa Anda subscribe channelnya yang bernama Menahem Ali Official ya Pak Ali ya. Kemudian untuk Mas Aldo channelnya apa Mas namanya? Aldo Tulung Alo. Silakan untuk channelnya Mas Aldo juga di subscribe. Kemudian Pak Rudolf punya channel? Ada Rudolf Bram. Ya. Channelnya Rudolf. Saya terima putus-putus. Bisa diulangi Pak Rudolf, putus Pak Rudolf.
Ya, intinya Anda Channelnya cari aja nanti Rudolf ya. Drum, Pak Edi. Rudolf? Rudolf apa, Pak? Bram, Putus. BR Bravo Romeo Alpha Mama. Oh, Bram Rudolf ya. Bram, Oh ya, yaitu Bravo Romeo, ya Alpha Alpha Mama. Mama. Iya, Ya, Bram, silakan Rudolf Bram. Anda subscribe juga ini ya channel-channel beliau untuk menambah wawasan. Karena beliau-beliau ini adalah pakar di bidangnya masing-masing. Jadi untuk kalian yang Nasrani juga bisa belajar pada beliau-beliau ini. Karena Anda ketahui bersama bahwa kitab suci Alkitab itu memang sumbernya ada 3 yang besar ya, yaitu dari Septuaginta, dari Pesita, dan juga dari Masoretic. Tadi sudah disebutkan beberapa perbedaan bunyi tadi ya, sudah disentil di bagian awal. Baik, saya ingatkan lagi bahwa acara ini kita selenggarakan oleh Yayasan At-Tauhid Surabaya dengan channelnya Graha Mu'alaf. Kita saat ini punya program akan membebaskan tanah di daerah Jombang ya, tepatnya di Wonosalam sana. Kita akan mendirikan Kristologi Center, kemudian pondok pesantren. Kita juga akan mendirikan masjid juga di sana. Silakan untuk kalian yang ingin mewakafkan harta-harta Anda, bisa disalurkan ke rekening di bawah ini ya. Rekening ini bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama yayasan yang bisa diaudit. Jadi semua bantuan Anda akan kami salurkan sebagaimana mestinya. Untuk channel-channel yang berafiliasi dengan kita seperti biasa, ada Graha Mu'alaf, ada Yonatan Nandar, ada Peta Buyung, Tim Makoriban, kemudian channel saya sendiri Edi Prayitno, kemudian channel Aristo Channel, kemudian Akademik Kristologi, kemudian Harakah Islam, ada Alwan TV, dan juga Esa Raflesia. Jadi demikian ya. Untuk pertanyaan ini ya. Baik, Pak Ali mungkin ada tambah sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan atau yang lain? Nggak ada ya? pertanyaan. Ini baterai saya mau habis nih kayaknya. Sebentar lagi Pak Ali. Ini ada pertanyaan nih Pak Ali. Mungkin ini Iya. ditujukan pada Pak Mas Aldo ini. Tolong ditunjukkan ini ayat perbedaan antara LAI dengan Pesita yang Mas Aldo ketahui. Oke. Saya sekarang ini sedang mencoba menerjemahkan ya Pesita ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan bukunya sayangnya belum selesai itu ya. Jadi di dalam Injil Matius, saya fokus di buku pertama saya nih Injil Matius dulu ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat perbedaan yang pertama sama yang kedua gitu ya. LAI sama yang Pesita. Nah, sebagai gambaran aja ya. Kalau di Pesita itu ya nama YHWH ya itu disalin menjadi MRYH. MRYA dibaca Maria. Ya, YHWH itu nggak hilang jadinya. MRYA dibaca Maria. Ya. Jadi di dalam Injil Matius itu ada banyak nama suci ini. Nah, kalau LAI yang bersumber dari naskah Yunani, nama ini udah nggak ada karena nama ini disalin menjadi Kurios, ya, Kyrios atau yang ini ya variannya gitu. Nah, padahal kata Adon sendiri itu juga diterjemahkan menjadi itu kata yang sama itu ya Kyrios itu. Jadi begitu dipakai ya sama LAI untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadinya ini tumpang tindih gitu ya. Mau nggak ada kan, nggak ada nama sucinya gitu. Jadi ya itulah yang menjadi tantangan ya bagi rekan-rekan yang memiliki kitab suci yang sumbernya PB Yunani. Nggak ada nama suci lagi di situ. Padahal ya di dalam
banyak ayat ya, di situ dijelaskan sendiri ya siapa Yeshua itu. Nah, Yeshua ya di dalam konteks pengajaran jemaat Nestorian atau jemaat Church of the East ini adalah YHWH yang menjadi manusia. Nah, ayat-ayatnya itu ada di Injil Matius itu, gitu. Saya bisa tunjukkan ya beberapa contoh. Bahkan ada contoh ayat yang sangat bertentangan jadinya ya. Ini saya coba buka buku saya ambil di kesimpulannya tuh ada beberapa. Nih, ayat yang bertolak belakang itu adalah di Matius 13 ayat 15. Ya, LAI-nya saya baca ya. Seperti ini. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, kalau dibaca ya, diresapi, itu seakan-akan Tuhannya tuh Tuhan yang jahat gitu ya. Karena nggak mau ini orang-orang ini berbalik dan bertobat gitu. Sementara terjemahan saya yang bersumber dari Pesita kitab Matius ini, saya terjemahkan itu seperti ini. Sebab hati bangsa ini telah mengeras dan telinga mereka sulit mendengar. Mata mereka melekat tertutup, biarlah dengan mata mereka melihat, dengan telinga mereka mendengar, dan dengan hati mereka memahami, supaya mereka bertobat dan dipulihkan. Ya, jelas ya perbedaannya di sini. Jadi dengan salah terjemahan saja ya, jadinya tuh penafsirannya jadi berbeda. Kalau penafsirannya berbeda, jadinya pengajarannya jadi berbeda, begitu. Padahal ini kita sama-sama belajar dari orang yang sama atau sebenarnya sumber yang sama, yaitu Yesus ya. Nah, Yesus pada saat dia mengajar ini, kenapa kok jadinya jadi berbeda seperti ini? Itulah kenapa ya pentingnya sebagai pengajar ya, kita belajar naskah-naskah asli kitab suci ya. Kalau hanya jemaat saja, saya pikir sudah cukup ya untuk baca kitab suci terjemahan LAI atau ada yang ILT di Indonesia, silakan gunakan. Tapi saya sarankan ya untuk para pengajar baca kitab yang belajar kitab aslinya. Misalnya Yunani Inggris atau Aramaik Inggris gitu, baru diterjemahkan sendiri. Doakan buku saya ini selesai di bulan Oktober ini ya. Jadi kalau udah selesai saya akan berikan free gitu ke rekan-rekan sekalian. Oh, Gitu aja. baik. Ya, terima kasih Mas Aldo. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, saya tujukan kepada Pak Rudolf ini. Kenapa Pak Rudolf ini teksnya kok muncul banyak varian teks ini ya? Sebetulnya yang paling benar ini dari mana? Septuaginta kah, Pesita, atau dari Masoret teks ini Pak Rudolf? Munculnya varian teks ini. Ini berarti ini kita bicara perjanjian lama ya Pak ya, karena ada Septuaginta, ada Masoret teks ya, itu berarti kita bicara perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu teksnya atau manuskripnya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Western, Kaisarian dan sebagainya, itu begitu. Nah, kenapa ada varian? Ya, para scholar menyatakan bahwa kalau terjemahan Pesita, setahu saya itu mereka mewarisi teks-teks Ibrani pada abad-abad awal. Kenapa? Karena yang menyalin teks Pesita ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang Yahudi, tapi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Mesias. Jadi mereka untuk komunitasnya ini menyalinnya ke dalam bahasa saat itu Aramaik, karena bahasa Aram itulah yang digunakan. Tapi orang Yahudi yang percaya pada Yesus Kristus, tapi yang belum percaya itu mereka menggunakan Targum. Oleh karena itu teks-teksnya ini lebih kalau kita bilang validitasnya lebih meyakinkan ya, lebih meyakinkan dibanding yang tadi Masoret. Nah, kalau Masoret
saya kurang tahu persis permasalahannya apa, tapi dari beberapa kasus yang ada, yang saya baca, ada kemungkinan seperti Pak Ali tadi sebutkan, kalau orang Yahudi sudah tidak suka dengan suatu komunitas tertentu, mereka bisa masuk ke sana, ya, mungkin menyindir atau yang lain. Tapi ini masuk ke ruang lingkup teologis ya, karena memang sejak awal ada konflik dan pertikaian antara umat Yahudi dengan Kristiani dalam hal teologisnya. Nah, itu seperti itu. Sedangkan Septuaginta sendiri juga orang-orang Yahudi yang di Mesir Alexandria sana itu menerjemahkan karena mereka berbicara saat itu bahasa Yunani di Mesir. Nah, mereka dari teks asli Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani pada saat itu. Nah, ini menjadi permasalahan, masih adakah teks asli Perjanjian Lama yang dijadikan dasar oleh Septuaginta atau Pesita? Nah, ini menarik untuk dikaji. Kalau kita bandingkan dengan Masoret, beda. Karena katakanlah kita pakai teks-teks Masoret. Teks Masoret sendiri dalam Perjanjian Lama, kalau kita bilang tanah, itu juga berbeda dengan teks warisan Torah Samaria. Pak Ali pasti sudah tahu ini teks Torah Samaria pun sama-sama ada perbedaan-perbedaan teks di sana ya. Nah, itu studi yang lain lagi nantinya ya. Jadi ini studi-studi manuskrip atau teks ini cukup menarik. Jadi menurut hemat saya, kenapa bisa terjadi? Dasarnya kalau Pesita orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram dan mereka mewarisi, memegang teks Ibrani pada saat itu, salinan-salinannya maksudnya. Begitu juga dengan teks Septuaginta. Nah, apakah keluarga Masoret ini juga memiliki salinan yang sama yang ditemukan abad 8, 9, 10 tersebut? Nah, ini kita uji melalui waktu ya. Jadi makanya dengan ada kajian-kajian seperti ini, baik Yahudi, Kristiani maupun Islam cukup mendalam diskusikan ini. Tapi dari pendapat saya itu tadi, mereka memiliki salinan bahasa Ibrani awal. Bisa saya tambahkan, Pak Edi? Ya, silakan. Iya, silakan. Jadi mengapa ada perbedaan teks ya di naskah-naskah PL maupun yang PB? Itu ada dua alasan. Kalau dari saya, pendapat saya. Yang pertama adalah teknologi dokumentasinya itu sangat primitif. Ya. Teknologi dokumentasi, andai kata saat itu sudah ada mesin fotokopi, ya, itu akan lebih mudah gitu. Difotokopi aja semua, ya. Kalau saat itu sudah ada zat pengawet naskah kuno seperti yang dimiliki oleh museum-museum zaman modern sekarang, ya. Uskup yang menabiskan saya itu punya museum, ya, museum arkeologi termasuk naskah-naskah kuno, ya, itu ada, ya, dibawa dari Inggris ke Australia. Nah, kalau andai aja ada, ya, teknologi seperti ini dulu, kita nggak akan melihat, oh, ada varian ya gini, karena ya yang membuat itu, yang menyalin itu kan manusia. Manusia itu bisa salah ya dalam menyalin. Makanya baik itu PL ya, Septuaginta dibandingkan sama Pesita, dibandingkan sama Dead Sea Scrolls ya, yang muncul itu abad 2 sampai abad 1, lalu dibandingkan sama Torah Samaritan, dibandingkan lagi sama Masoretik yang paling muda di abad 8 sampai 10, itu beda-beda semua. Kenapa? Karena dari dulu ya kita prihatin tidak ada teknologi yang memadai untuk itu. Jadi wajar kalau ya komunitas-komunitas ini menyimpan naskah-naskahnya gitu. Dan kalaupun ada perbedaan, ya kita harus jujur mengakui perbedaan ini. Terutama ya naskah PB Yunani. Ya, itu sangat banyak perbedaannya. Saya bandingkan aja ya dua kodeks yang paling tua, yaitu kodeks Sinaiticus dan Vaticanus di abad 4. Keduanya aja kalau dijajarin itu ada 3.000 perbedaan teks. Apalagi kalau dibandingkan sama kodeks-kodeks Yunani sendiri di abad-abad yang lain gitu kan. Makanya pada saat itu ya nggak ada namanya jemaat itu pegang kitab, itu nggak ada. Yang pegang itu rohaniawan gitu. Nah, rohaniawan ini mengkompilasi ya dari banyak naskah itu, dikompilasi sama bapak-bapak gereja. Ada majority text,
ada namanya Textus Receptus, produknya Father Erasmus dari Roma Katolik, ya. Ada juga critical text dari gereja Anglikan. Nah, ini adalah 3 pengelompokan, ya, naskah-naskah Yunani, supaya apa? Supaya bisa dicetak terus dibagikan ke jemaat. Jadi jemaatnya itu nggak bingung gitu, ya. Pokoknya terima aja gitu, tinggal dipelajarin dan itu jadi berkat buat dia gitu. LAI juga menerjemahkan seperti itu. Karena kalau nggak dikompilasi bingung gitu, mau pakai kodeks yang mana gitu, kodeks yang satu sama kodeks yang lain berbeda gitu. Jangan kalau semuanya diterjemahkan, semuanya itu dibagikan ke jemaat apa adanya sesuai kodeks, nanti sesama Kristen jadi bingung. Jadi, nah, hal yang seperti ini kita harus terima ya dengan lapang dada. Inilah faktanya ya, karena pada saat itu tidak ada ya teknologi dokumentasi yang memadai. Lalu yang kedua adalah kenapa terjadi varian? Masalah terjemahan. Pada saat ya naskah asli Aramaik diterjemahkan ke Yunani, dari Yunani lalu diterjemahkan lagi ya jadi Latin namanya Vulgata. Yang namanya terjemahan itu tidak bisa sama persis dengan aslinya. Makanya terjemahan LAI ya jangan heran ya. LAI itu ada terjemahan lama, terjemahan baru. Nah, terjemahan baru ini saya kritik lagi nih karena nggak sesuai sama PUEBI ini gitu kan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini nggak sesuai gitu, nggak sesuai juga sama Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Makanya saya banyak revisi gitu kan. Nah, kedepannya akan ada lagi gitu kan. Itu wajar gitu karena terjemahan tidak ada yang sempurna. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Romo Aldo ini. Ya, demikianlah pemirsa ya. Anda dengarkan sendiri ya, bukan kita menilai. Ini ada beliau-beliau ini adalah yang berbicara adalah orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, ya, sangat berkompeten ya. Jadi kita tidak sebagai orang Muslim, saya tidak akan menghakimi kitab mereka. Biar kalian sendiri menilai kenapa kitab suci kok teksnya beda-beda. Ya ini tadi ceritanya udah dipaparkan panjang lebar. Baik, untuk penutup acara mungkin ada closing statement, mungkin 5 menit. Mungkin Pak Ali, silakan duluan. Ya baik, sedikit saja karena HP saya mau habis ini baterainya. Jadi saya bersyukur sekali bertemu dengan saudara-saudara saya, Mas Aldo, kemudian Romo Aldo dengan Mas Rudolf. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kita bisa mengadakan kajian-kajian yang basisnya itu akademik, terutama dalam konteks linguistik, itu saya kira paling penting. Baru kemudian nanti kalau bicara teologis itu babakan terakhir lah. Namanya teologis itu kalau diperdebatkan memang ya itu sesuatu yang membuat kita berbeda. Tapi kalau sudah masuk kategori kajian linguistik, saya kira ini menjadi sebuah titik temu yang bisa dijadikan meeting point di antara kita semua, terutama dalam kajian manuskrip-manuskrip. Saya kira demikian ya. Dan sekaligus saya mohon pamit, saya mau meninggalkan forum ini. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat kali ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Aldo 5 menit. Baik, dari saya satu kata kunci ya yang perlu saya share adalah bersyukur ya. Kenapa kita harus bersyukur dengan adanya banyak kejanggalan ya. Banyak varian teks kodeks di dalam kodeks-kodeks Yunani ini ya. Karena kita itu hidup di zaman sekarang ini itu berbeda sama hidup di zaman dulu ya. Kalau orang dulu ya mereka nggak lihat kodeksnya gitu. Kalau terima kodeks ya kodeks Yunani itu saja. Misalnya di abad 4 ya yang ada Vatikanus ya Vatikanus. Mungkin ya apa yang dia baca itu ya itu hanya sebagian gitu dari kodeks yang lengkap gitu. Karena memang keterbatasan. Nah, kita yang ada di zaman sekarang, kita bisa akses dengan mudah ya. Hampir kodeks-kodeks penting di dalam kodeks Yunani itu kita bisa akses ya lewat internet secara gratis. Kita bisa baca, kita bisa pelajari ya. Dan kalau kurang ya, kita bisa bandingkan dengan Peshitta. Peshitta juga
menyediakan, terutama Pesita yang PB ya, ada link-link yang bisa dipelajari di situ. Sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, dan itu juga ada beberapa varian terjemahan dari Murdoch, dari George Lamsa dan yang lainnya gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing gitu ya. Nggak perlu berkecil hati juga ya. Wah, kenapa nih kitab suci saya yang saya bangga-banggakan ternyata kok faktanya seperti ini gitu ya. Banyak kekurangan. Ingat ya, kitab suci walaupun disebut suci, dia itu tetap produk manusia. Ya, berarti dia tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan saja. Oke, kita gunakan kitab suci yang ada ya, baik yang Yunani maupun yang Aramaik ini dan bahasa-bahasa yang lain, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari kita sendiri ya. Jadi agama ini jangan dipakai untuk mengkritik orang lain nih. Mengkritik kita sendiri, berkaca gitu. Kamu Aldo, kamu kurangnya di sini gitu kan, berdasarkan kitab ini ya belajar lagi gitu kan, supaya menjadi Aldo yang lebih baik lagi. Itu aja dari saya, Pak Edi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudolf, 5 menit closing statement-nya. Ya, subhanallah. Baru kemiripan dalam dan Suryani. Jadi kedepannya saya berharap bahasa Suryani ini memang dikenal bukan hanya sebagai bahasa teologis, khususnya di kalangan Kristiani, tapi juga lintas agama. Karena kalau pada kenyataannya, saya pernah melihat beberapa buku pelajaran di agama Islam pun mengenalkan bahwa Nabi Isa mengenalkan berbicara, mengajar dalam bahasa Suryani. Bahkan perjumpaan kita di minggu yang lalu, Pak Ali sudah mengungkapkan bahwa kata sholat dari kata shlota, ya. Jadi ada keterkaitan. Nah, saya berharap khususnya kalangan Kristiani bahasa Aramaik atau Syriak ini kita lestarikan bersama, bukan sekedar bahasa teologis, tapi ini memang wajib kita laksanakan kalau kita ingin membaca kitab suci, perjanjian baru maupun dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena ini istilahnya itu bahasa sucinya umat Kristiani, kalau dibilang begitu. Ya, demikian Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldo, Romo Aldo, kemudian Pak Rudolf. Saya terima kasih sekali pertemuan pada malam hari ini. Semoga ke depan kita masih bisa bersilaturahmi kembali, sama-sama ya duduk bareng, mengkaji bareng-bareng. Terima kasih sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih, saya pamit. untuk sama-sama terima kasih. Baik, untuk kawan-kawan sekalian, pemirsa, pada malam hari ini kita cukupkan sekian ya. Jadi pantengin terus channel-channel